الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام ولا يزال يوالي على عباده مواسم الفضل والإنعام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله رحمة للجن والإنسان. أما بعد فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat hafizakumullah, di hari yang mulia ini khatib berpesan dan berwasiat kepada diri khatib dan kepada seluruh jemaah sekalian, mari senantiasa kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirihi wa jtinabi nawahi, dengan berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Salawat beriring salam mari terus kita haturkan, kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah memberikan teladan petunjuk dan juga qudwah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua kelak fi yaumil qiyamah mendapat syafaat uzma dari beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Jika kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Para hadirin, pernyataan dan firman Allah ini benar belaka. Sesungguhnya kita hidup di dunia ini tidak ada pilihan lain kecuali kemudian dilingkupi dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari pagi sampai malam, mau tidur sampai bangun kembali, sesungguhnya itu tidak pernah lepas dari anugerah dan juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin, dari segenap kehidupan kita, kita selalu meminta kepada Allah agar Allah tidak henti-hentinya menganugerahkan, mencurahkan nikmat-nikmatnya, fadlnya, anugerahnya kepada kita semua. Kita berdoa senantiasa mudah-mudahan nikmat-nikmat itu tidak berhenti. Tetapi yang perlu diperhatikan, dan ini menjadi perjalanan hidup bagi para kekasih-kekasih Allah, adalah tak sekedar permintaan banyaknya nikmat, tetapi yang terus diminta dan diajarkan oleh para kekasih-kekasih Allah adalah agar nikmat-nikmat yang dianugerahkan dan diberikan kepada kita adalah nikmat yang membawa keberkahan. Nikmat yang membawa berkah artinya tidak berhenti hanya pada aspek kuantitatifnya saja, banyak atau sedikitnya, tetapi lebih dari itu, nikmat yang membawa berkah adalah nikmat yang kualitatif, nikmat yang terus bertambah nilai-nilai kebaikan dan kebermanfaatannya. Karena itu para nabi seperti Nabi Isa alaihi salam meminta kepada Allah, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, ya Allah, mudah-mudahan engkau jadikan aku sebagai orang yang mubarak, yang terberkahi dimanapun aku berada. Pun demikian Nabiullah Zakaria alaihi salam, beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah anugerahkan aku keturunan yang thayyibah, ay mubarakah, keturunan yang baik, keturunan yang penuh dengan berkah. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara agar nikmat-nikmat dan anugerah
yang terberikan kepada kita itu mewujud sebagai nikmatan mubarakatan. Yang pertama yang bisa kita lakukan agar nikmat-nikmat dan anugerah itu terus menjadi keberkahan bagi kita adalah tentu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah akan membukakan berkah. Tak hanya satu berkah, tapi ayat ini menggunakan plural bentuk jamak, barakatin minas samai, minas samawati, minas samai wal ardi. Keberkahan-keberkahan yang turun dari langit dan juga keluar dari muka bumi. Keberkahan dari langit dimaknai oleh sebagian mufassir dengan turunnya hujan, dan keberkahan dari dalam bumi bisa kita maknai dengan panen padi, panen gandum, dan berbagai macam makanan buah-buahan yang bisa kita konsumsi. Itu adalah bagian dari makna keberkahan minas samai wal ardi. Dulu kaum Sabah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang luar biasa yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Maka yang terjadi kemudian, karena mereka tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat itu, maka dikirimlah sailal arim, banjir bandang yang luar biasa, sehingga menjadikan tumbuh-tumbuhan, kemudian sawah-sawah yang luar biasa menghasilkan panen tiap tahun itu menjadi kering kerontang dan tidak menghasilkan apa-apa. Karena itu sekali lagi ketaatan, ketakwaan dan keimanan menjadi kunci agar nikmat dan anugerah Allah yang terberikan kepada kita betul-betul menjadi keberkahan. Yang kedua, kuncinya adalah bersyukur. Maka ayat yang sering kita dengarkan dan kita baca, Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah telah memaklumkan, memberikan informasi kepada kita semua, jika kita mau bersyukur atas anugerah, atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, maka kata Allah pasti akan ditambah nikmatnya itu. Tapi sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat-nikmat itu, menyembunyikan dan tidak mengakui bahwa nikmat itu adalah anugerah dari Allah, maka Allah akan mengancam azab kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua mampu meningkatkan kesyukuran atas seluruh nikmat-nikmat yang dianugerahkan, agar nikmat itu bertambah menjadi keberkahan. Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Ada tiga. Yang pertama asyukru bil qalbi, yang kedua asyukru bil lisani, dan yang terakhir adalah asyukru bil arkani. Syukur dengan hati adalah dengan cara bagaimana kita meyakini dan seyakin-yakinnya bahwa apapun kenikmatan yang kita peroleh sesungguhnya tidak semata-mata hanya karena jerih payah dan usaha kita, tetapi kita meyakini dan mengimani bahwa nikmat yang terberikan kepada kita itu sumbernya, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Asyukru bil lisan, syukur dengan lisan itu dilakukan dengan al-iktsar minat tahmid, yaitu memperbanyak bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan nikmat dan anugerah kepada hamba-Mu, kepada kita semua. Maka kita habis tidur diajarkan oleh Nabi untuk mengucap alhamdulillah. Mau makan atau bahkan habis makan, kita juga diajarkan oleh Nabi, oleh agama kita, mengucap tahmid alhamdulillah sebagai ekspresi syukur lisan, ucapan terima kasih atas anugerah dan nikmat yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyukru bil arkan, syukur dengan amal perbuatan adalah dengan cara memastikan agar teknis memperoleh hartanya itu diridhoi oleh Allah
dengan jalan yang halal, dengan jalan yang tidak merusak dan bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku. Ketika nikmat, rezeki dan apapun bentuknya sudah kita peroleh, maka harus kita gunakan, harus kita distribusikan dalam jalan yang diridhoi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Distribusi kenikmatan yang bertentangan dengan aturan sang pemberi nikmat itu akan menghancurkan dan meluluhlantapkan kenikmatan itu sendiri. Karena itu sekali lagi para hadirin, syukur menjadi kunci penting untuk memastikan agar nikmat ini semakin berkah. Yang ketiga yang bisa kita lakukan agar nikmat dan anugerah itu terberkahi adalah dengan memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kita diminta untuk memperbanyak, meminta ampun, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa istighfar? Di dalam ayat ini menjanjikan Allah akan menganugerahkan sekian banyak nikmat. Karena istighfar itu merupakan salah satu katalisator, salah satu cara untuk mengingatkan kepada kita tentang hakikat sumber kenikmatan itu sendiri. Manusia adalah mahallul khata'i wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Maka istighfar adalah salah satu cara kita untuk kembali mengingat tentang kedhaifan dan kelemahan kita pada saat yang sama, mengingat dan juga mengakui tentang kemahaagungan dan kemahaperkasaan sang pencipta, sang pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, mudah-mudahan beberapa poin mengenai tata cara bagaimana kita bisa menjaga agar nikmat dan anugerah ini bisa betul-betul membawa berkah, mengingatkan kita semua untuk kemudian terus memperbanyak istighfar, memperbanyak dan mempertebal syukur kita kepada Allah, kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan dengan itu semua kita berharap mudah-mudahan nikmat-nikmat anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala semakin memberkahi kehidupan kita, kehidupan keluarga kita dan masyarakat serta bangsa dan negara yang kita cintai. Demikian, mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ban waktu bangkit jiwaku